Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Apoteosis. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Melihat ke arah yang ditunjuk oleh Yun Luo, Lo Sheng dan Anxin melihat beberapa kata yang padat. Karakternya ada yang besar atau kecil. Yang besar setinggi manusia, yang kecil tidak lebih dari telapak tangan. Saya akan menghabiskan hidup saya, menyerahkan masa depan yang cerah, dan pada akhirnya tidak mendapatkan apa-apa. Saya akan memberitahu dunia bahwa ini hanyalah penipuan yang dilakukan oleh Yi Tianxun. Yi Tianxun adalah pembohong yang hebat. Sayang sekali saya menyanyiakan ribuan tahun saya, dan berakhir di alam 5 kemunduran surga dan manusia. Jika saya bisa berinkarnasi di masa depan, dan saya cukup beruntung untuk datang ke sini lagi, saya akan memecahkan batunya. Hei, yang terlambat, berhentilah bermimpi, dan latih seni bela diri Anda dengan pikiran tenang. Mencoba memahami maksud niat Yi Tianxun dengan kata-kata ini tidak lebih dari yang orang bodoh yang berbicara dalam mimpi mereka. Hidup ini singkat, tapi saya membuang-buang waktu saya di sini. Kata-kata yang padat ini mengungkapkan pesimisnya di mana-mana, atau menyarankan mereka yang datang terlambat untuk menghentikan pengamatan mereka yang sia-sia. Melihat kata-kata itu, Lo Sheng menggelengkan kepalanya sedikit. Dia bisa memahami suasana hati orang-orang ini. Mereka membuang begitu banyak umur di sini, tetapi pada akhirnya mereka tidak mendapatkan apa-apa. Ketika umurnya semakin dekat, mereka pasti akan merasa kesal. Jadi Lo Sheng khawatir akan sulit menerima penaklukan diri sendiri. Mengapa tidak ada yang menonton sekarang? Lo Sheng bertanya dengan rasa ingin tahu. Dari lubang di tanah tempat orang-orang duduk dengan tenang, Lo Sheng dapat membayangkan bahwa seharusnya ada banyak prajurit di sini untuk mengamati. Tetapi sekarang dia tidak melihat satupun dari mereka. Sejak alam laut oranye menjadi warisan api aliansi, prajurit biasa tidak bisa masuk, dan tidak ada yang bisa memahami rahasianya selama jutaan tahun. Banyak prajurit juga mulai terobsesi dengan batu besar di alam laut oranye. Jika itu saya, mungkin saya tidak akan ragu. Tetapi kadang-kadang para pejuang datang untuk bermeditasi. Yun Luo melihat sekeliling dan menggelengkan kepalanya. Saya tidak melihat mereka hari ini. Anxin menatap Lo Sheng dan berkata, Lo Sheng, apakah Anda yakin melihat bayangan pedang putih? Meskipun Yun Luo dan Anxin sama-sama berpikir bahwa Lo Sheng berbohong karena tidak mengenal satu sama lain, mereka masih tidak percaya bahwa Lo Sheng dapat melihat bayangan pedang putih. Lagi pula, dalam jutaan tahun ini banyak pejuang yang tertarik untuk memahaminya, tetapi tidak ada yang bisa memahaminya. Jadi agak luar biasa jika Lo Sheng melihat bayangan pedang putih, tepat setelah dia tiba di sini. Sekarang, wakil penguasa istana Yunmiu Tianggong lainnya memimpin prajurit berbakat lainnya untuk menunggu di sisi batu besar ini, untuk menghindari ujung tajam dari karakter besar tersebut. Apa yang sedang dilakukan Tuan Istana? Sepertinya anak laki-laki itu berkata dia telah melihat misteri di batu besar ini. Itu tidak mungkin. Puisi karya Yi Tianxun ini seharusnya menjadi lelucon di dunia. Benar-benar penipuan. Tapi dia tampak bersemangat. Omong kosong, salah satu paman saya memiliki harapan besar untuk memasuki alam para dewa. Tapi dia menghabiskan waktunya di sini hingga akhir saya melihatnya jatuh. Ketika wakil kepala istana Sucan melihat pemandangan ini, dia tersenyum dengan jijik dan berkata, anak ini mungkin sedang membual bahwa dia telah melihat sesuatu, tetapi dia telah melihat terlalu banyak hal seperti itu di Pulau Changsu. Jelas dia tidak melihat apapun dan bersikeras menipu orang lain. Orang-orang seperti itu adalah bencana.
Pada awalnya banyak orang bersumpah bahwa mereka melihat semacam permainan catur, bayangan ular, dan formasi 10.000 pedang. Apa yang dikatakan Suchan bukannya tidak masuk akal. Memahami misteri batu besar ini pada akhirnya hampir berubah menjadi penipuan nyata. Beberapa penipu mengarang beberapa hal aneh dan memberitahu prajurit lain bahwa mereka dapat melihatnya. Singkatnya, perselisihan seputar batu besar ini terlalu banyak untuk disebutkan. Ayo pergi, orang-orang di sana tidak bisa menunggu lama lagi. Tidak perlu menunggu tuan istana. Ayo pergi ke sana dulu, kata Suchan dengan dingin temani Yuan Luo ke sini untuk mengamati. Mendengar itu, prajurit lain juga pergi satu demi satu. Menurut mereka, ini adalah misteri yang tidak dapat dipecahkan oleh jutaan orang. Tapi Lo Sheng ingin menyelesaikannya setelah dia datang. Ansin bertanya pada Lo Sheng seperti ini. Setelah Lo Sheng memikirkan, dia menggelengkan kepalanya dengan hati-hati. Saya tidak yakin. Dia memang melihat bayangan pedang putih samar dan juga melihat bayangan pedang itu menusuk tubuhnya sendiri, sehingga dia memiliki perasaan yang menusuk hati. Namun Lo Sheng tidak dapat menyimpulkan bahwa ini adalah rahasia yang ditinggalkan oleh Yi Jian Tianxun. Selain itu, Yuan Luo dan Ansin mengatakan itu terlalu dibesar-besarkan, sehingga banyak orang yang gagal memahaminya. Bahkan jika Lo Sheng yakin dengan keberuntungannya, dia tidak yakin. Ansin cemberut dengan sedikit kekecewaan di wajahnya. Dia benar-benar percaya pada Lo Sheng sekarang. Jadi dia melihat tim di sisi batu dan berkata, "Kalau begitu, jangan buang waktu di sini. Ayo pergi ke sana dulu." Namun Yuan Luo menatap Lo Sheng dengan curiga, bertanya-tanya apa yang ada di kepalanya. Kemudian dia mengangguk. Sebaiknya kita pergi ke sana dulu. Prajurit lain dari 12 istana seharusnya sudah tiba. Bolehkah saya tinggal di sini dulu? Yuan Luo tersenyum sedikit. Faktanya dia sudah menebak apa yang seharusnya dilihat Lo Sheng. Jadi dia mengangguk. Saya akan memberitahu Anda setelah warisan api dimulai. Setelah mereka semua pergi, sosok Lo Sheng turun dengan tenang. Tanahnya adalah gobi yang keras. Lo Sheng membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menggali begitu banyak lubang kecil di gobi ini dengan bermeditasi. Kemudian dia menemukan tempat secara acak, duduk dan melihat karakter besar di batu itu lagi. Saat dia berkonsentrasi, dia bisa melihat bayangan pedang putih. Tapi selama konsentrasinya sedikit terganggu, bayangan pedang itu menghilang dari bidang penglihatannya sendiri. Bisakah saya melihatnya dengan menatap? Mata Lo Sheng tertuju pada karakter besar itu dan wajahnya menjadi semakin fokus. Tapi setelah menatap seperti ini untuk waktu yang lama, Lo Sheng tidak pernah melihat bayangan pedang putih lagi. Tapi dia sudah merasakan perasaan menusuk hati yang berarti bayangan pedang itu masih ada. Tapi dia tidak bisa melihatnya. Kurang fokus? Mungkin karena dia mendengar apa yang dikatakan Yuan Luo dan Ansin secara berlebihan. Suasana hati Lo Sheng juga sedikit terburu-buru. Memikirkan hal ini, Lo Sheng melafalkan kata tenang dalam hatinya. Setelah puluhan kali berturut-turut, nafasnya perlahan mulai menjadi teratur, dan seluruh tubuhnya tenggelam dalam keadaan tenang. Setelah puluhan nafas, sesuatu yang sangat samar sepertinya muncul dari karakter besar itu, dan itu memang bayangan pedang putih. Meskipun bayangan itu tidak terdengar, Lo Sheng sangat yakin bahwa dia melihat bayangan pedang ini lagi. Tepat ketika Lo Sheng berencana untuk lebih fokus dan berharap untuk melihat lebih jelas, tawa keras tiba-tiba datang dari samping. Teman lain ada di sini. Saat ini, anak muda yang tertarik dengan misteri Yi Jian Tianxun sangat jarang. Memikirkan tawa yang keras ini, bayangan pedang putih yang akhirnya dilihat Lo Sheng tiba-tiba menghilang, sehingga alis Lo Sheng sedikit berkerut. Dia begitu fokus pada pemahaman sehingga dia benci diganggu oleh orang lain. Hal yang paling tabu di kalangan pendekar adalah menabrak dan mengganggu orang lain saat mereka sedang berlatih. Lagi pula, ketika kultivasi mencapai titik kritis, batu keringan dapat menyebabkan orang lain menjadi gila.
menyebabkan konsekuensi yang tidak dapat diperbaiki. Loseng mendongak dengan wajah muram, tetapi melihat seorang pria parubaya yang compang-camping. Pria parubaya ini sedikit gemuk, dan seluruh tubuhnya gelap gulita di wajahnya. Entah sudah berapa tahun dia tidak merawatnya. Rambut menutupi seluruh wajahnya, membuatnya terlihat agak jorok. Pria gemuk parubaya itu sangat gembira saat melihat Loseng, dan dia dengan cepat menyapa. "Centua, seseorang telah bergabung dengan kita lagi. Cepat kemari." Di bawah suara mendesing di sisi lain, ada juga orang yang menembaknya. Orangnya kurus, tapi dia seperti pria parubaya gemuk ini. Pakaiannya compang-camping dan dia terlihat seperti pengemis. Kultivasi kedua orang ini tidak rendah. Loseng berkening dan melihatnya. Keduanya harus menjadi orang kuat di alam dewa. Prajurit bernama Lao Chen terbang mendekat. Memandang Loseng sambil tersenyum, kemudian dia berkata, "Adik, apakah Anda juga ingin memahami misteri di batu besar ini?" Loseng mengangguk. Dia memang sedikit tertarik, jadi dia tinggal di sini sementara. Namun ketika Loseng melihat penampilan kedua orang ini, dia bertanya, "Sudah berapa lama Anda bermeditasi di sini?" Centua dan pria gemuk parubaya saling memandang, tersenyum menunjuk pria gemuk itu dan berkata kepada Loseng, "Sutua, orang ini telah bertercerahkan selama lebih dari 20.000 tahun." Meskipun Loseng pernah mendengar Yandro berkata sebelumnya, banyak orang di sini untuk mengamati untuk mendapatkan wawasan, dan mereka sering menghitungnya dalam ribuan tahun. Namun Loseng masih sedikit terkejut ketika mendengar bahwa Lao Su telah berada di tempat ini selama 20.000 tahun. Pemandangan di Pulau Changsu memang bagus, namun berada di lingkungan ini selama 20.000 tahun, menghadap bongkahan batu gundul, bisa dibayangkan betapa membosankannya. Loseng menoleh untuk melihat Centua dan bertanya, "Bagaimana dengan Anda?" Centua terkekeh dan mengulurkan jarinya. 60.000 tahun. 60.000 tahun? Loseng menarik nafas dalam-dalam. Loseng baru berada di sini selama lebih dari 20 tahun sejak ia dilahirkan. Orang ini telah tinggal di sini selama 60.000 tahun, dan hanya untuk mengamati rahasia yang ditinggalkan oleh Yi Jian Tiansun. Centua sepertinya sudah terbiasa dengan ekspresi terkejut orang lain, jadi dia terkekeh dan berkata, 60.000 tahun bukanlah apa-apa. Ada seorang laki tua yang berusia 130 tahun sebelumnya, tapi dia kembali setelah masuki 5 penurunan surga dan manusia, dan dia seharusnya sudah jatuh sekarang. Kedua orang ini tidak memiliki niat buruk dan bahkan sangat antusias dengan Loseng. Setelah mengobrol, mereka menyadari bahwa Loseng ada di sini untuk berpartisipasi dalam barisan api. Anda dapat berpartisipasi dalam barisan api, dan Anda harus menjadi seorang pejuang yang sangat penting bagi aliansi. Jalan Anda masih panjang di masa depan. Saya tetap menyarankan Anda untuk tidak memahaminya. Batu ini memiliki semacam kekuatan sihir yang menakjubkan. Sekali Anda terjebak, akan sulit untuk melepaskan diri. Saya khawatir setelah Anda benar-benar terobsesi, Anda akan membuang-buang waktu di sini seperti kami. Centua ini sebenarnya memperingatkan Loseng. Loseng bertanya dan aneh. Karena Anda tahu bahwa Anda telah menyanyiakan waktu bertahun-tahun, mengapa Anda tidak pergi? Begitu kata-kata ini keluar, senyuman sedih muncul di wajah Lao Su di sebelahnya. Selama bertahun-tahun telah dihabiskan di sini, jika kami pergi sekarang, bukankah itu akan menyanyiakan semua usaha kami? Sebenarnya kami juga memahami bahwa tidak mungkin mendapatkan apapun dalam hidup ini. Tapi bagaimana jika kami pergi? Kami tidak bisa mengambil langkah maju lagi. Sebaiknya kami tetap berpegang pada itu dan mati di sini. Centua juga tidak berdaya dan tersenyum pahit. Loseng masih sedikit bingung sebelumnya, karena orang-orang ini tidak dapat memahaminya dengan jelas. Mereka dapat menyerah sepenuhnya. Dalam perjalanan bela diri yang terpenting adalah kegigihan. Seorang pejuang yang bisa bertahan haruslah orang yang memiliki ketekunan yang besar,
dan prestasi yang bisa diraihnya tentu tidak akan merendah. Faktanya, di dunia atas, di tempat suci manapun, dia bisa bergaul seperti ikan di air. Dan dia adalah karakter kuat yang bisa membuat semua perubahan di tempat kecil. Jadi ketekunan kedua orang ini jelas lumayan. Hanya saja kegigihan juga membutuhkan pencarian arah yang benar. Jika bersikeras pada arah yang salah, Anda akan semakin menjauh dari tujuan. Dan mereka sudah tahu bahwa mereka salah, tetapi mereka bertahan terlalu lama. Melangkah terlalu jauh di jalan yang salah, sehingga tidak dapat kembali lagi. Sebagai peringatan dari kedua senior ini, Loseng tersenyum dan mengangguk. Saya mengerti, saya baru saja lewat dan tiba-tiba penasaran, jadi saya hanya ingin mencobanya. Bagus. Su tua mengangguk, kemudian dia berbalik dan duduk di dalam lubang besar. Seluruh lubang telah tenggelam ke dalam satu kaki, dan dinding lubang telah digosok dengan sangat halus oleh tubuh Su tua. Lubang besar ini adalah lubang besar yang diciptakan oleh Su tua selama 20.000 tahun yang duduk dengan tenang. Dan Lao Chen juga melintas dan duduk dalam depresi lagi. Menatap batu itu, matanya terbuka lebar, seolah sedang berkelahi dengan orang lain. Loseng tersenyum tipis dan menatap batu itu lagi. Setelah puluhan nafas, bayangan pedang putih samar muncul lagi di pandangan Loseng. Saat Loseng menjadi semakin fokus, bentuk bayangan pedang ini menjadi semakin nyata. Awalnya itu hanya bayangan pedang putih dan pedangnya tidak begitu jelas. Tapi setelah 3 batang dupa, bayangan pedang itu sudah seperti pedang sungguhan. Saat bayangan pedang ini menjadi semakin nyata dan menembus tubuh Loseng, perasaan menusuk hati menjadi semakin jelas, sehingga membuat hati Loseng semakin sakit. Hanya saja ini hanyalah ilusi. Faktanya tubuh fisik Loseng tidak terluka, dan itu sepertinya hanya memperingatkan dirinya sendiri seperti ini. Namun peringatan seperti itu sepertinya tidak ada gunanya. Rasa sakit itu sepertinya benar-benar ada. Kemudian setiap kali menembus tubuh Loseng, jantungnya bergetar. Seolah-olah ada pedang yang benar-benar menusuknya tetapi tidak terluka atau berdarah. Tidak. Pada saat ini mata Loseng bersinar, dia tidak bisa membiarkan bayangan pedang putih ini menyakiti dirinya sendiri. Memikirkan hal ini, Loseng berbalik dan mengeluarkan pedang Dewa Li Feng miliknya. Menghadapi bayangan pedang putih yang terbang ke arahnya, Loseng tiba-tiba menebas dengan satu pedang di udara. Namun, di bawah suara mendesing, niat pedang Loseng terpotong, yang menyapu keluar dari pedang Dewa Li Feng. Pada saat ini, pemandangan aneh muncul karena bayangan pedang putih langsung menelan niat pedang Loseng. Setelah menelan niat pedang Loseng, bayangan pedang putih terus menuju ke arah Loseng. Bahkan Loseng tidak dapat menghindarinya dan tenggelam ke dalam tubuh Loseng. Pada saat ini, ada suara teredam di tubuh Loseng, dan saat berikutnya Loseng tiba-tiba merasakan rasa manis di tenggorokannya dan seteguk darah keluar dari sudut mulutnya. Kali ini Loseng benar-benar terluka. Meskipun Chen Tua dan Su Tua sudah bermeditasi, ketika mereka melihat tindakan Loseng, ekspresi aneh muncul di wajah mereka. Meskipun di depan batu besar ini banyak hal konyol yang terjadi, bahkan beberapa orang bersumpah bahwa mereka telah melihat jiwa Yi Jian Tianxun, dan bahkan berpura-pura berlutut untuk menyembahnya dan berbicara dengan Yi Jian Tianxun. Beberapa orang juga mengatakan bahwa mereka telah dikelilingi oleh formasi pedang. Selama mereka menerobos formasi pedang ini, mereka akan dapat memahami keterampilan pedang Yi Jian Tianxun. Bagaimanapun, segala macam hal berdarah telah terjadi di tempat ini. Jadi dapat dikatakan bahwa Loseng sangat gila dan terus menyayunkan pedangnya ke arah karakter besar di batu besar ini. Meskipun ada banyak orang yang berlatih ilmu pedang di depan batu besar, bahkan mereka ingin menggunakan ilmu pedang mereka untuk mengungkapkan rahasia Yi Jian Tianxun. Namun pada akhirnya, itu hanya angan-angan ke mereka saja. Tapi yang membuat Lao Chen dan Lao Su penasaran adalah
Lo Sheng terluka. Dan bagaimana dia bisa terluka? Lagi pula, goresan guratan yang tercermin pada puisi di atas batu tersebut memang tidak nyaman. Namun itu hanya membuat orang tidak nyaman, sehingga orang yang belum terbiasa bahkan akan merasa resah ketika menghadapi kata-kata tersebut. Namun setelah mereka terbiasa, seperti Lo Su dan Lo Chen, mereka tidak memiliki perasaan seperti itu lagi. Jadi bagaimana mungkin hal itu bisa menyakiti seseorang? Tapi Lo Sheng muntah darah adalah hal yang pasti. Trik macam apa yang sepertinya dimainkan anak ini? Mungkin dia sengaja melukai dirinya sendiri, tapi apa gunanya memainkan trik ini di depan kita? Pada saat ini keduanya diam-diam menggunakan energi sejati untuk berkomunikasi satu sama lain. Namun apa yang tidak terjadi di antara mereka berdua di sini? Itu dapat dianggap sebagai esensi manusia di antara esensi manusia. Dari kesimpulan biasa, mereka merasa bahwa Lo Sheng sedang mengadakan pertunjukan untuk mereka, dan darah itu sengaja ditumpahkan oleh Lo Sheng sendiri. Hanya saja mereka berdua tidak bisa mengetahuinya, bahwa Lo Sheng tidak perlu bertindak seperti itu di depan mereka. Bagaimanapun keduanya telah menghabiskan hidup mereka di sini dan menjadi tidak berharga. Lagi pula untuk memenuhi syarat dalam kompetisi warisan api, mereka harus generasi muda dari aliansi istana ke-13. Dan Lo Sheng tentu saja tidak tahu apa yang dipikirkan kedua orang ini. Tapi wajahnya menunjukkan ketidakpuasan, dan dia hanya bisa menggunakan niat pedangnya, dan langsung ditelan oleh bayangan pedang putih. Dan ketika dia melawan lagi, dia benar-benar terluka. Karena itu secara setara dengan niat pedang Lo Sheng yang melukai dirinya sendiri. Datang lagi. Kali ini Lo Sheng tidak memotong niat pedang, tetapi membungkus niat pedang di sekitar pedang Dewa Li Feng. Ketika bayangan pedang putih mendekat, dia menyegelnya dengan pedang, sehingga kedua pedang itu bertabrakan. Bagaimanapun bayangan pedang putih adalah benda ilusi. Tidak ada suara di bawah tabrakan itu. Tapi kali ini, pedang Lo Sheng secara langsung menangkis dampak bayangan pedang putih ke satu sisi. Melainkan bayangan pedang putih melayang menjadi satu lingkaran dan menebak ke arah Lo Sheng lagi. Jika saya tidak bisa mencegatnya, sepertinya tidak ada gunanya. Lo Sheng merutkan kening dan berpikir sejenak. Namun setelah dia melihat bayangan pedang putih, dia tetap tidak bisa berbuat apa-apa pada bayangan pedang itu. Dan kali ini Lo Sheng tidak terluka. Bagaimanapun, ada begitu banyak orang selama bertahun-tahun belum mampu memahami misteri di sini. Jadi tentu saja Lo Sheng tidak akan berpikir bahwa dia dapat memahami apapun dalam waktu singkat. Adapun mengapa dia tinggal di sini, itu semata-mata karena dia penasaran dengan bayangan pedang putih. Namun bayangan pedang ini seharusnya ditinggalkan oleh Yi Jidianshun. Saat dia mengukir puisi ini, dia menuangkan pemahamannya tentang pedang ke dalam karakter besar ini. Jadi karakter besar ini dari matahari terbenam hingga matahari terbit telah melepaskan bayangan pedang putih itu ke dunia luar selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dan sepertinya orang lain tidak bisa melihat bayangan pedang ini. Tapi Lo Sheng bisa melihat dengan konsentrasi. Melalui niat pedangnya sendiri, Lo Sheng mampu melawan bayangan pedang putih ini. Tetapi baru saja Lo Sheng memblokir pedang tersebut dan membelokkan arah cahaya pedang putih itu. Tetapi setelah belokan, dia terus menusuk ke arah Lo Sheng lagi. Tidak dapat memblokirnya. Wajah Lo Sheng juga menunjukkan sedikit sikap keras kepala. Datang lagi. Dia masih belum bisa melepaskan net pedangnya. Jika dia melepaskan net pedangnya dan ditelan oleh bayangan pedang putih, dia akan terluka. Jadi tepat menghadapi bayangan pedang putih yang terbang ke arahnya, kali ini Lo Sheng sangat serius. Segera pedang sepanjang 5 kaki miliknya datang dengan tidak menentu. Setelah beberapa blok, bayangan pedang putih menyebar. Pada saat memantul, bayangan pedang putih itu berputar beberapa kali di udara dan mengarah ke Lo Sheng lagi. Kali ini Lo Sheng sudah bersiap. Pedang Dewa Li Feng di tangan Lo Sheng melambaikan bunga pedang biru.
dan bayangan pedang putih dipantulkan lagi dan lagi. Dalam satu tarikan nafas, Lo Sheng langsung memantulkan bunga pedang 7 kali. Dan setelah memantul 7 kali berturut-turut, bayangan pedang putih itu hancur berkeping-keping. Rusak! Alis Lo Sheng sedikit terangkat, dan ketika bayangan pedang putih itu hancur, itu berubah menjadi titik cahaya redup, dan melesat ke arah tubuh Lo Sheng lagi. Apakah ini roh pedang? Lo Sheng bertanya dengan rasa ingin tahu. Dan Sun yang berada di dalam tubuh Lo Sheng berkata, "Roh pedang apa? Mengapa saya tidak bisa melihatnya?" Lo Sheng menggelengkan kepalanya. "Saya juga tidak tahu." Entah itu bayangan pedang putih atau titik cahaya putih, sepertinya hanya dia yang bisa melihatnya. Bahkan Sun tidak bisa melihatnya. Begitu pula 2 prajurit dewa di belakangnya, dan titik cahaya putih ini tidak dapat tampak seperti roh pedang. Namun saat Lo Sheng sedang bermeditasi, dia tiba-tiba merasakan ada yang tidak beres. Karena karakter besar di batu itu awalnya melepaskan ribuan bayangan pedang putih ke segala arah, dan bayangan pedang putih itu menargetkan Lo Sheng. Tapi ketika Lo Sheng menghancurkan bayangan pedang putih pertama, semua bayangan pedang menghilang. Jadi Lo Sheng menatap lusinan karakter besar yang ditinggalkan oleh Yi Ji Tianchun. Dan untuk beberapa alasan, dia merasakan perasaan yang tidak diketahui di dalam hatinya. Dan perasaan ini juga dirasakan oleh Lao Su dan Lao Chen. Tentu saja, perasaan mereka berbeda dengan Lo Sheng, karena kedua orang itu tiba-tiba menemukan. Pada saat ini, perasaan menusuk hati yang ada sepanjang waktu telah lenyap. Chen Tua telah mencerahkan diri di sini selama 60.000 tahun, dan Su Tua juga telah tercerahkan di sini selama 20.000 tahun. Mungkin dalam waktu yang lama, dunia fana mungkin telah berganti dinasti ratusan kali. Namun perasaan menusuk hati ini tidak pernah hilang selama sehari, 1 jam, sebatang dupa, atau bahkan hembusan nafas. Selama mereka berdiri di sini, mereka bisa merasakan ketajaman karakter-karakter besar itu, dan akan selalu ada rasa kesemutan di hati mereka. Tapi sekarang semuanya telah menghilang, sehingga Chen Tua dan Su Tua saling berpandangan. Bagaimanapun mereka berdua sudah terbiasa dengan perasaan ini, dan tidak merasakan ketidaknyamanan apapun. Namun setelah perasaan itu tiba-tiba menghilang, mereka merasa tidak nyaman. Dan yang lebih penting adalah, setelah perasaan ini tiba-tiba menghilang, mungkinkah kata-kata yang ditinggalkan Yi Jian Tianshun telah kehilangan momentumnya? Apa yang terjadi? Ini tidak mungkin. Mungkinkah anak itu? Tidak mungkin. Tapi perasaan itu benar-benar hilang. Keduanya memasang tatapan tidak percaya diri di mata mereka, seolah-olah Lo Sheng berpura-pura menjadi pesulap dan menari dengan pedang di sini. Di mata kedua orang ini, itu agak tidak bisa dijelaskan. Mereka berdua memiliki mentalitas menonton pertunjukan, dan ingin melihat berapa lama penampilan Lo Sheng akan bertahan. Tetapi jika ini terjadi saat ini, mereka berdua pasti akan mengaitkan situasi ini dengan Lo Sheng. Pada saat ini, mereka berdua melihat Lo Sheng tiba-tiba berbalik dan kemudian berlari dengan liar dengan kecepatan yang sangat cepat. Kecepatan terbangnya membuat 2 orang kuat di alam dewa melihat ke samping. Apa yang sedang dilakukan orang ini? Tidak tahu. Namun Lo Sheng harus lari. Setelah karakter besar di batu berhenti sejenak, mereka tiba-tiba menembakkan bayangan pedang putih yang tak terhitung jumlahnya. Dan semua bayangan pedang putih ditembakkan ke satu arah, yaitu ke arah di mana Lo Sheng berada. Seolah-olah bayangan pedang putih itu akan memotongnya menjadi beberapa bagian. Ada juga sedikit ketidakberdayaan di wajah Lo Sheng. Dia tidak tahu apa yang terjadi, tetapi setiap bayangan pedang putih menembus tubuhnya, menyebabkan dia merasakan sakit yang menusuk di hati. Tapi tentu saja, dia tidak akan hanya berdiri di sana dengan bodohnya. Melihat bayangan pedang putih seperti segerombolan tawon, Lo Sheng hanya bisa menoleh dan melarikan diri. Namun
Namun meskipun kecepatan lari Loseng juga sangat cepat, tetapi bayangan pedang putih ini lebih cepat. Jadi setelah dia berlari beberapa ratus kaki jauhnya, selera tubuhnya langsung tenggelam oleh bayangan pedang putih ini. Selanjutnya Loseng merasakan sakit yang menusuk dalam hatinya, dan kemudian dia merasa jantungnya akan meledak. Tapi karena dia tidak bisa lagi memiliki kekuatan untuk melarikan diri, dia membiarkan bayangan pedang putih ini menembakkan ke tubuhnya. Namun setelah Loseng memutar matanya, dia pingsan dan jatuh dari langit. Hanya saja saat hendak mendarat, Sun melesat keluar dari tubuh Loseng, memeluk Loseng secara horizontal, dan berdiri dengan ringan di tanah. Meskipun dengan kekuatan tubuh Loseng, dia tidak akan terluka jika dia jatuh dari ketinggian ini. Tapi Sun tetap mengambil tindakan. Kemudian Sun meletakkan Loseng di tanah, mengulurkan jari-jarinya melihat, tetapi bergumam. Baru saja tampak tubuh roh pedang saya menjadi lebih kuat. Jelas roh pedang ini milik Loseng dan jiwa Sun melekat padanya. Namun Loseng membiarkan kendali penuh kepada Sun. Jadi tubuh roh pedang ini juga dapat dianggap sebagai cangkang sementara Sun. Dan Loseng juga tidak memperhatikan roh pedangnya. Tetapi Sun merasakan tubuh roh pedangnya dengan sangat jelas, dan sepertinya itu telah semakin kuat sekarang. Dengan kekuatan jiwa Sun saat ini, dia tidak perlu lagi terikat pada roh pedang, tapi jiwanya telah tersembunyi di sini sejak dilepaskan, jadi dia sudah terbiasa. Sekarang dia juga sangat aneh, bagaimana Loseng meningkatkan roh pedang ini? Apa yang terjadi padanya saat dia menarik pedangnya di udara tadi? Tapi Loseng tidak pingsan terlalu lama. Bagaimanapun rasa sakit sebenarnya ada rasa sakit ilusi dan tidak nyata, jadi tidak akan membahayakan Loseng. Sun? Dia samar-samar terbangun dan melihat Sun berdiri di sampingnya. Sun menatap Loseng dan bertanya, Anda sepertinya telah mengasah kekuatan pedang Anda lagi. Loseng menyentuh kepalanya dan berkata dengan wajah bingung. Saya juga tidak tahu. Memikirkan bayangan pedang putih besar membuat Loseng merasa takut. Tapi saya merasa menjadi lebih kuat sekarang. Sun tersenyum pada Loseng. Faktanya tubuh roh pedang hanya menguat sedikit, dan itu sama sekali tidak cocok dengan jiwa Sun. Daripada mengatakan bahwa dia menjadi lebih kuat, seharusnya roh pedang Loseng menjadi lebih kuat. Loseng merasakan sesuatu yang aneh. Dia merasa aura yang mekar dari roh pedang tampaknya lebih kuat. Aura tersebut tidak berasal dari jiwa Sun, tetapi dari roh pedang itu sendiri. Memang, Loseng sedikit senang. Sepertinya saya bisa mempertajam niat pedang saya dengan bantuan bayangan pedang putih itu. Niat pedang Loseng memang telah mencapai kesempurnaan. Namun kesempurnaan bukanlah batasnya. Saat Loseng memasuki gunung pedang pembunuh, dia baru saja memasukkan pedang tersebut ke lereng gunung. Jadi memang bagus bisa mengasah niat pedang lagi. Tapi memikirkan bayang pedang putih seperti sarang tawon, Loseng merasakan rasa pahit di mulutnya. Tapi jika dia ingin menjadi lebih kuat, pada akhirnya dia akan menderita. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.